Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan kedua mata kuliah analisis laporan keuangan syariah. Sekarang kita masuk sesuai dengan RPS dan perjanjian yang kita lakukan sebelumnya. Sekarang saya masuk di analisis common size. Kita lakukan sesuai dengan RPS dulu ya. Nanti untuk yang laporan-laporan keuangan syariah yang sudah saya janjikan sebelumnya itu akan saya selesaikan sebelum UTS dan akan saya jelaskan di waktu-waktu sisipan saja. Analisis common size. Apa sih analisis common size itu? Menurut Jarwanto tahun 99 halaman 71, analisis common size adalah presentasi per komponen, atau analisis common size ini disebut dengan presentasi per komponen. Adalah presentasi dari masing-masing unsur aktiva terhadap total aktivanya, masing-masing unsur pasifa terhadap total pasifanya, dan masing-masing unsur laba rugi terhadap jumlah penjualan netonya. Laporan yang demikian disebut dengan common size statement. Menurut Yusuf, common size analysis adalah menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan patokannya adalah 100%. Nanti contohnya kita akan lihat. Menurut Harry, analisis presentase per komponen atau common size adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap total pasifa atau total aset, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. Menurut Kasmir, analisis common size adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Menurut Juningan, analisis presentasi per komponen atau common size adalah teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva seluruhnya. Juga untuk mengetahui berapa besar proporsi setiap pos aktiva maupun utang terhadap keseluruhan total aktiva maupun utang. Intinya, analisis common size adalah teknik analisa yang menghitung persentase dari komponen-komponen neraca dan laporan laba rugi untuk membandingkan hasil dari analisa per tahun. Nah ini, jadi di sini dilakukan perbandingan antara dari tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Biasanya ini bisa paling kecil berarti 2 tahun ya, karena kan perbandingan paling kecil 2. Nah itu bisa 2 tahun atau bahkan lebih gitu. Jadi melihat pergerakan perusahaan melalui persentase dari komponen-komponen di neraca maupun komponen laporan laba rugi. Tujuannya, komposisi investasi aktiva suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Struktur modal atau komposisi pasifa yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Jadi melihat komposisi investasi atau aktiva terhadap keseluruhan aktiva, baik aktiva lancar maupun tidak lancar. Melihat struktur modal yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Apakah besar utangnya atau besar modalnya? Dalam neraca, dalam persentase analis common size ini disusun secara komparatif. Misalnya 2 tahun berturut-turut dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Sama dengan laporan laba rugi juga disusun persentase per komponennya, dapat menggambarkan distribusi atau alokasi setiap Rp1 penjualan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Apabila disusun secara komparatif dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut. Nah, analisa common size ini disebut juga dengan analisa vertikal karena dia berurutan dari atas ke bawah gitu ya, tidak seperti neraca lajur yang ke samping kanan.
Cara perhitungannya adalah memperhitungkan persentase per komponen. Pos-pos di dalam neraca dikategorikan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Masing-masing kategori ini, total aktiva dan total pasiva dinyatakan sebesar 100%. Sedangkan masing-masing pos yang termasuk pada masing-masing kategori dinyatakan dalam persentase atas dasar total aktiva atau pasiva. Kalau teorinya agak panjang dan belum ada bayangan, tapi prakteknya ini tidak terlalu sulit. Rumusnya pada neraca, jadi kan common size itu ada dua tadi, di neraca dan di laporan laba rugi. Di neraca, setiap item-item dalam neraca dibagi total aktiva dan dikali 100%. Pada laporan laba rugi, setiap item dalam laporan laba rugi dibagi total penjualan dan dikali 100%. Contoh soal latihan ada di Word. Ini saya buka Word-nya. Ini contoh neraca dengan common size. Sini kan tadi dijelaskan dibagi menjadi dua ya, aktiva dan pasiva. Aktiva ini terbagi lagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana aktiva lancar yang masuk aktiva lancar adalah kas, piutang dagang, persediaan. Ini tahun 2009 dan tahun 2010 contohnya. Misalkan kas pada tahun 2009 ini biasanya dilakukan akhir tahun ya. Ini 1.300. Pada 2010 1.200. Piutang dagang 1.200, tahun 2010 1.000. Lalu common size-nya atau analisa per komponennya, ini kan per komponen nih, kasnya kita hitung common size-nya berapa, dalam persentasenya berapa. 1.300 dibagi total aktiva keseluruhan, yaitu 14.000, sama dengan dikali 100% sama dengan 9,29%. Ya, saldo kas per total aktiva dikali 100%. Nah, cara yang lain itu juga sama. Jadi 1.200 ini dibagi 16.000 dikali 100%, hasilnya 7,5%. Yang lain sama persis. Lalu pasiva juga dihitungnya seperti itu. Utang lancar 2.500 dibagi 14.000, hasilnya adalah 17 dikali 100%, hasilnya 17,88%. Sama, yang lainnya sama. Yang berbeda nanti di laporan rugi laba saja. Kalau ini kan tadi dibagi total ya, dibagi total aktiva dan total pasiva. Kalau di laba rugi itu dibagi penghasilan keseluruhan. Jadi bukan dibagi di laba bersih. Misalkan harga pokok 50.000. Ini laporan laba rugi, analisa common size-nya. 50.000 dibagi 150.000 dikali 100%, hasilnya 33,33%. 60.000 dibagi 200.000 dikali 100%, 30%. Itu merupakan analisa common size dari neraca dan laporan laba rugi. Jadi untuk analisa common size ini hanya dilihat dari itu saja, dua itu saja. Mudah sekali kan, teorinya memang agak panjang, tapi untuk prakteknya ini sangat mudah. Nah, seharusnya kita langsung masuk belajar ke neraca laporan keuangan syariah gitu. Jadi kita analisa common size-nya adalah analisa common size laporan keuangan syariah. Nah, ini akan saya bahas. Jadi saya akan bahas sekalian ketika kalian sudah memahami pembuatan laporan keuangan syariahnya itu sendiri, ya.
kita belajar sama-sama, dan kita saling mengingatkan kalau saya juga ada salah. Oke, ini ada soal latihan, tapi hanya neracanya saja. Silakan dikerjakan, nanti difotokan dan dikumpulkan di learning. Nanti akan saya nilai dari sana. Ini sangat mudah kok. 30 menit selesai. Nggak nyampe 30 menit kalian selesai mengerjakan ini. Ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kita akan lanjut di grup WA maupun di chat forum e-learning. Nanti linknya ini juga akan saya share di sana. Silakan nanti kalian pelajari dahulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.